Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Anif Alfiani, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Cepu, Kabupaten Blora. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Teman-teman semuanya, masih ingatkah tentang konsep pendidikan? Anak itu ibarat secarik kertas putih kosong, di mana kita sebagai orang tua dan guru bertanggung jawab menuliskan apa saja di kertas itu, sehingga anak akan menjadi apa dan seperti apa nantinya adalah hak dan kehendak guru atau orang tua sepenuhnya. Tapi ternyata seiring berjalan waktu, konsep pendidikan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi anak saat ini. Karena sesungguhnya anak dilahirkan ke dunia ini sudah memiliki kodrat lahirnya masing-masing. Ibarat kertas, sudah tertera banyak tulisan yang masih buram, yang terdiri dari tulisan baik dan buruk. Lalu siapa yang akan menebalkan tulisan buram tersebut? Ya, pastinya kita sebagai guru di sekolah dan orang tua di rumah yang bertugas menebalkan tulisan-tulisan buram itu, khususnya untuk tulisan yang berisi kebaikan. Nah, teman-teman, setelah saya mempelajari modul 1.1 dalam program guru penggerak ini, saya tersadar selama ini pola pikir saya masih tidak benar. Saya masih banyak menuntut anak dalam proses pembelajaran. Menuntut untuk semua anak mencapai nilai batas tertentu dalam pembelajaran yang saya ampuh. Menuntut anak menguasai dengan cepat materi yang saya ajarkan. Lebih banyak memerintah daripada memberi contoh. Masih sering marah dan memberikan hukuman atas ketidakdisiplinan atau kelalaian mereka. Saya lupa bahwa potensi anak itu berbeda-beda. Tingkat pemahaman anak terhadap satu materi juga berbeda. Cara belajar masing-masing anak pastinya berbeda. Saya melupakan bahwa anak itu butuh teladan, tuntunan, dan pembiasaan untuk kita bisa melakukan suatu kebiasaan baik. Sekarang saya tersadar bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidaklah sesuai dengan makna pendidikan itu sendiri. Bahwa seharusnya mendidik itu menuntun, bukan menuntut. Pendidikan itu menuntun, yaitu mencontohi, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi anak untuk mereka belajar sesuai dengan potensinya masing-masing, sesuai dengan kodrat alam mereka. Bahwa guru tidak bertugas menuliskan apa yang guru mau untuk anak, tapi hanya menebalkan tulisan yang sudah ada agar tertanam karakter baik untuk kehidupan mereka. Juga mengarahkan anak sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu tidak lupa membekali mereka dengan keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, sebagai bekal mereka bisa survive dan berkarya, serta berinovasi dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, membuka pola pikir dan wawasan saya, menyadarkan atas kesalahan-kesalahan saya selama ini. Maka sudah seharusnya saya bisa merubah pola pikir dan cara pandang saya terhadap konsep pendidikan yang akan saya terapkan nantinya di sekolah dan di kelas. Saya harus bisa menerapkan metode AMONG atau momong, yaitu menuntun murid-murid saya dalam proses pembelajaran menuju belajar yang merdeka, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu dan masyarakat. Maka untuk kedepannya,
Perubahan yang akan saya praktekkan di kelas saya antara lain, saya tidak lagi memandang murid sebagai objek, tetapi sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Bersama-sama mengajak mereka belajar dengan bahagia di kelas. Saya akan menjalin kedekatan emosional dengan murid-murid saya untuk mengetahui dan menggali potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Berbicara dan berkomunikasi selayaknya teman. Tidak serta-merta memarahi mereka di depan kelas ketika ada yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Mengajak mereka mengenali diri dan potensi yang mereka miliki dengan analisis SWOT, salah satunya yaitu mengetahui kekurangan, kelemahan, hambatan, dan tantangan. Saya akan mengubah cara mengajar saya di kelas dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mengubah cara pandang saya terhadap kemampuan masing-masing murid itu berbeda-beda dalam menguasai suatu materi. Harus lebih bersabar dalam mengarahkan dan membimbing murid dalam proses pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Meluangkan sebagian waktu di kelas untuk menanamkan budi pekerti kepada anak, untuk terus membiasakan diri dengan berbuat baik, dengan cara cerita inspiratif, pengalaman-pengalaman pribadi, dan lain sebagainya. Mengajak mereka melakukan kebiasaan baik bersama, seperti membuka jendela di pagi hari, menutup di siang hari, berhemat listrik, berdoa di awal dan akhir pembelajaran, mengajak sholat duhur berjamaah, mencontohi sholat duha, Jumat berbagi, berpakaian rapi, berbicara sopan dan baik, serta menanamkan kejujuran, khususnya ketika mereka melakukan ulangan atau penilaian. Menanamkan nilai-nilai budaya dan adat kebiasaan luhur sesuai dengan budaya lokal, seperti tepo seliro, menghargai pendapat orang lain, toleransi kepada teman yang beragama lain dan berbeda suku. Membiasakan salim atau bersalaman dengan guru ketika bertemu, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Menggunakan bahasa Jawa ketika hari tertentu atau ketika pembelajaran di kelas, juga di luar pembelajaran. Memotivasi murid untuk terus berpikir kritis dan kreatif dalam setiap kesempatan. Mengajak murid untuk berinovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Terakhir, membiasakan menggunakan teknologi yang ada dalam pembelajaran. Misalkan Google Classroom, Psikologi, Quizzes, Google Form, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Memaksimalkan penggunaan media chatting, misalkan Telegram dan channel. Juga media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain, untuk tidak hanya sebagai pengguna yang waktunya habis untuk scroll dan kepo terhadap postingan orang, tapi harus bisa menjadi pembuat konten yang dilihat dan menginspirasi banyak orang. Dengan tidak lupa terus mengingatkan untuk menggunakannya dalam koridor belajar dan berkarya. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi saya setelah belajar tentang pemikiran konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ayo teman-teman, bergerak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.